Perjuangan selamat pagi, perjuangan C1, C1. Oh, itu baik. Hadirin tamu undangan yang berbahagia C1, perjuangan. Oke, standby dari komisi dan Bukan bagus lah, kamera depan. standby dari sini. Belakang depan kan baru. Oh, bukan kamera depan. Depan belakang. Oh nak coba ya. Apa? Mau salam kerukunannya? Belum video. Oh, belum. Aja lah. Salam kerukunan. Entah. Hari ini kami sedang berada di ruang aula Hotel Sunadipa dalam acara hadir tentang rakor rapat koordinasi tentang kerukunan. Rahmat Agama. Barakallah. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Alhamdulillah hari ini bersama Jamal. Tidak disangkut. Wow. Selalu ketemu. Ini kami bersama Pak Hari ini senior kami Haji FKUB Provinsi FKUB Kabupaten Kota bisa hadir dalam rakor Kesbang FKUB Kabupaten Kota, FKUB Provinsi, Kemenak dan Kesbang Kabupaten Kota. Terima kasih ya. Alhamdulillah, sama-sama. Tetap sehat. Oke. Umat rukun Indonesia maju. Umat rukun Indonesia maju. Sip. Satu dua tiga lagi 1 2 3. Ji, teriakan salam kerukunan. Karis. KUB punya gawe salam kerukunan. Ini noko. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Mantap. Salam kerukunan. KUB Provinsi Sumatera Selatan. Kami ada di sini dan minta komentarnya Ji atas kegiatannya Ji. Ya, kita dari pihak FKUB ingin memaknai situasi zero konflik yang dicanangkan oleh Pemprov Sumatera Selatan secara lebih mendalam. Berakar dari panggilan keagamaan yang ada di semua agama, sehingga dia kita harapkan betul-betul terwujud sebagai sesuatu yang muncul dari dalam diri warga masing-masing agama. Terima kasih. Terima kasih Ji. Barakallah. Hari ini kami bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Batu Rajo. Oku ya. Iya Oku ya Batu Rajo. Sudah Oku ya. Ada dari Sumatera Utara. Kau tuh nak berubah Batu Rajo sekarang dia tuh. Kau nak siapa tahu kau nak pindah tuh? Tidak, belum. Masih Batu Rajo. Pulang Batu Rajo. Bahayo. Ini. Masih Batu Rajo dia. Oh masih Batu Rajo. Ini Nah, tidak di Batu Rajo tuh lah. ya ini masih Muratara. Oh iya, masih Ini Muratara. Karena emang mau Muratara. jangan salah ini mewakili Musyarawah. Tidaknya Kalau apa ndak dapet di Sumatera Selatan Bengkulu. Tapi jangan di mana, woi di Arga Makmur, jangan lebong jadilah. Jauh-jauh itu. Ji komentar Ji. bisa dong, Bek. Pajak Bambal tadi. Belakang. Oke, gitu. Setelah hari ini kami bersama Ketan Kemenak Kabupaten Sulawesi Utara di acara rakor ya kerukunan umat di Sumatera Selatan. Komentar Ji? Hari ini kita bertemu ke para seluruh agama yang ada di Sumatera Selatan dalam acara
rapat koordinasi kerukunan umat beragama dan yang dinadodai oleh FKUB Sumatera Selatan. Rakor ini menurut saya begitu penting karena memang ingin membina umat, jangan ada kesalahpahaman dan ingin menjadi kondisivitas umat di Sumatera Selatan. Memang kita tahu bahwa di Sumatera Selatan adalah zero konflik, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang karena memang ini zamannya medsos, zamannya dunia online, masyarakat kita sudah dipengaruhi hal-hal yang memang untuk tidak intoleran. Terima kasih FKUB Sumatera Selatan. Mudah-mudahan acara ini memberi dampak yang positif bagi kita, khususnya di seluruh kabupaten di Sumatera Selatan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Umat rukun Indonesia maju. Umat rukun Indonesia maju. Terima kasih ya. Kiai Haji Malan Abdullah MHT, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Sunarto SOS MSI, dan tentunya seluruh peserta rakor yang sudah hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, kesehatan, dan kesempatan darinya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti pembukaan rapat koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait, dan forum kerukunan umat beragama mengangkat tema dengan menjaga kerukunan umat beragama, kita bangun kondusivitas guna mewujudkan Sumsel maju untuk semua. Boleh tepuk tangan berikan semua hadirin. Dan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Surabini PDI. Kami silakan. Lancarkanlah dalam segala urusan kami ini, berkahilah dan penuhilah acara kami ini dengan segala rahmat dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami dengan segala taufik dan hidayah. Allah menutup bina fi taisir kulli asir, fa inna taisir kulli asir alaika yasir, wa nas'aluka yusra wal ma'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan, baik bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para menjabat segala harapan dan doa kita semua. Berikutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, bersama-sama kita akan mendengarkan laporan pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Yang menghormati Bapak Dr. Haji Sunarto SOS MSI. Silakan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sangat kami hormati dan kami tanzimi Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan mantu diwakili Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawan Yahya. Yang saya hormati para kantor Kementerian Agama, sahabat kami Dr. Haji Safitri Irwan MPDI. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, ini juga seangkatan kami waktu kasih tangga, Bapak Brigjen Pol Joko. Yang saya hormati Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan Al-Mukarram Bapak Kiai Malan Abdullah dan seluruh para pengurus. Yang saya hormati para asisten pemerintahan orkestra
Kabupaten Kota Sumatera Selatan, yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kota Sumatera Selatan, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sumatera Selatan, yang saya hormati Ketua dan Pengurus FKUB Kabupaten Kota, yang saya hormati para OPD yang hadir di sini, lebih khusus Direktur Suara Dipa, sahabat kami Haji Robo Iskandar, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kami panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesehatan dan kesempatan kita dapat hadir dalam rangka kegiatan rapat koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait dan forum kerukunan umat beragama. Bersama ini izinkan kami untuk menyampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Bapak Haji mewakilnya, disilakan dan kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati koordinasi sebagai tuan rumah hari acara yang dilaksanakan hari ini, itu ditetapkan dengan Kesbangpol yaitu para OPD Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir, para asisten, dan ketua Kapolres Kabupaten Kota, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, kita akan sebut satu persatu insyaallah kepada seluruh yang hadir. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, hormati pertama-tama terima kasih pada Sumatera Selatan. Ini salah satu daripada dalam menjalankan tugas-tugas pokok daripada PKUB Sumatera Selatan dan programnya mendatangkan. Itu bagaimana Bapak Ibu sekalian dari kerjasama tugas pokoknya maupun termasuk mungkin keyakinan paham masing-masing tujuan kita akhirnya tidak ada lain daripada Sumatera Selatan ke depan kondisi. Silakan mungkin Bapak-Bapak sekalian, memang ada yang berbeda keyakinan, tapi tetap harapan
yaitu membangun rumah kita, membangun masyarakat kita, yaitu membangun di khusus Sumatera Selatan lebih maju ke depan ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, semua ini keinginan kita semua, kita negara kita. Sebab itu mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas berjalannya program FKUB Sumatera. Kiranya nanti dapat kita pada sasaran yang adalah yang harus dapat memantau, dapat mendeteksi sedini mungkin. Saya kira ini adalah harapan kami Kabupaten Kota, ya. Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Selatan, pengurus FKUB Kabupaten Kota ini harus segera apabila ada hal-hal mungkin nantinya yang memungkinkan ada gesekan-gesekan untuk segera merekam data terlebih lagi meninggal, yaitu karena ini menyangkut sangat sensitif karena keyakinan. Saya kira hal itu Bapak Ibu sekalian sambutan saya. Insya Allah acara ini akan menjalani dengan lancar. Nanti beberapa materi yang akan disampaikan selain daripada pengembangan kerjasama dan kepada Pak Joko mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, peran serta besar sekali dalam bagaimana kita untuk menjaga kondusifnya yaitu di Sumatera Selatan ini. Terakhir, kalau keamanan ini Ketua MUI dari ini saya dengar ini di Kota ini Pak Tuan Dalam itu ada tumbuhan yang paham mungkin tak perlu pencegahan. Salah satu itu menghindari daripada yang jelas mengganggu ketenangan masyarakat. Dan kalau bagi dia sendiri barangkali tenang, pada benar ya. Tapi untuk mengganggu ketenangan ya umat beragama saya kira itu Pak pesan saya nanti ini pada kantor Kementerian Agama tadi sudah saya kasih tahu bahwa nanti bersama yaitu juga atau diluruskan maksudnya ya. Nilai yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat koordinasi pemerintah daerah dan terkait forum berhubungan umat beragama Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kepada Wakil Sumatera Selatan tentang koordinasi pemerintah daerah instansi terkait dari KUB resmi dimulai. Dan kepada seluruh peserta kami silakan mengenakan jaketnya dan memperkenalkan Bapak untuk dapat berfoto bersama. Boleh kita akan foto bersama Bapak dan Ibu, kami silakan. Kepada seluruh peserta boleh di tempatnya masing-masing, mohon izin berdiri di tempatnya masing-masing saja. Boleh lihat ke kamera, boleh berdiri di tempatnya masing-masing pada seluruh peserta. Salam kerukunan. Salam sinergi. Sinergi dari pemerintah, FKUB, dan tentunya seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas anti narkoba, bebas narkoba di Provinsi Sumatera Selatan dan tentunya Sumatera Selatan zero konflik. Sukses maju untuk semua. Belum terpilih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada terhormat Wakil Gubernur Sumatera Selatan bersama dan akan dibantu oleh moderator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul. Kami informasikan kembali kepada seluruh peserta yang masih diketahui ataupun
akan langsung kita mulai dan akan dipandu oleh moderator. Kami persilakan kepada saudari Linda Senja untuk dapat memanggil sesi diskusi pada pagi hari ini. Silakan. Ya, kau nak duduk sini nak? Ada. Apa lagi sih? Ada masker? Masker ada. Dapat batang. Dapat batang. Aku duduk sini merasa yang kedua ni keluar. Yang kedua sebatang ya? Ya. Berapa minit? 2 menit? 2 menit? 2 menit eh? Memang rokok ni yang mana? Di ruangan dia ruang AC. Dia ruang AC rokok. Pujang-pujang aja. Apa sih kok baik sebatang ni? Kasih kari terus gitu dia ruangan dia jago ruang jangan dinding-dinding Kami cakep boleh sedikit lebih kencang mungkin ya Bapak Ibu cakep-cakepnya. Diulang sekali lagi. Makan salad isi kani. cakep Makan pempek isi adaan. cakep Sungguh indah dunia ini. Hidup rukun dalam perbedaan. Setuju Bapak Ibu? Boleh diberikan tepuk tangan dulu. Satu lagi pantun. Mari nari ikut irama. Biar sehat. BNN Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Joko Prihadi SHM. Bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang. Haji Sunarto Esos MSI. Kehidupan surga neraka. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Kiai Haji Malan Abdullah MHI. Dr. Syafitri Irwan SAG MPDI. Sabar pengertian
Sumatera Selatan, dan pemaparan materi yang ketiga dari Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, dan yang keempat. Jadi kan ini adalah dari internasional dan merupakan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Dibandingkan dengan terorisme dan korupsi, saya kira narkotika ini lebih masif sindikatnya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sudah ada namanya narkoterorisme, narkotika bergabung dengan teroris. Sudah ada juga dengan narkokorupsi dengan cara mencuci uang atau TPP. Ini yang memang saat ini yang harus kita segera antisipasi. Jangan sampai nanti menjadi narkopolitik. Ini yang bahaya. Sudah kita lihat beberapa fenomena saat ini terjadi bahwa para sindikat ini sudah masuk ke semua status, baik itu ke pelajar, ke pejabat, tidak kenal apa dengan status. Semua status sudah dimasuk, baik ke legislatif, yudikatif, eksekutif, nah sekolah sudah masuk. Karena ini sangat luar biasa. Kalau orang bilang itu bisnis narkotika, bisnis narkoba, bisnis yang paling seksi. Artinya bahwa sangat menarik dan sekali dia berusaha sudah itu akan menaik terus. Karena begitu korban penyalahguna ini, yang pertama ditawari dengan paket hemat gratis. Lama-lama dia butuh, dia ingin, dia badannya membutuhkan, dia sendiri akhirnya beli. Dan setelah beberapa bulan dia akan naik kebutuhan. Ini kalau kita sedang berikan, kita tambah pada keluarga kita untuk kita lakukan penyembuhan dengan wajib lapor secara sukarela. Ini akan menambah terus. Ini yang saat ini kita khawatirkan. Saat ini untuk kategori daripada daerah kita, saya sudah mengklasifikasikan daerah kita ini dengan status. Kalau COVID-19 itu ada status. Ada apa kalau COVID-19 itu, Bapak Ibu? Hitam pekat gitu ya. Terus apa lagi saya bilang hitam, tapi itu merah pekat. Dan selanjutnya sampai ke daerah ini. Untuk masalah narkotika sudah saya klasifikasikan menjadi 4 status daerah. Jadi yang pertama daerah bahaya, daerah waspada, daerah siaga, dan daerah aman. Di Sumsel ini kan aman cuma sedikit. Jadi hampir semua kabupaten kota ini sudah ada agent bandar. Daerah bahaya sekitar 20, waspada sekitar 809, kabupaten, desa dan kota. Jadi 3.324 yang lainnya itu daerah siaga ya. Dan aman mungkin hanya 200. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita saat ini nggak mulai bersama-sama untuk menyatakan war on drugs, perang dengan narkoba. Jadi dari diri masing-masing dan keluarga kita harus terinternalisasi untuk melakukan war on drugs, perang dengan narkoba, jauhi narkoba. Kita harus berprinsip, kita harus antisipasi untuk menolak narkoba. Bila perlu mungkin di lingkungan kecil keluarga kita harus kuatkan RT, RW dan bahkan desa-desa yang sudah kita lakukan beberapa pendampingan untuk menjadi desa dan orang bersinar. Saat ini di 3.224 sudah ada sekitar 220 desa untuk kita canangkan menjadi daerah desa dan kota bersinar pokok. Nah, kita harapkan di desa-desa ini punya daya tangkal, daya cegah untuk masuknya narkoba. Bukan sebaliknya, ketika kita melakukan upaya B4IN, pencegahan dan pemberantasan dan penyaluran narkoba ini, justru kita dihadapkan masa. Banyak tempat-tempat apabila kita berpenegakan hukum kita justru dihadap
Jadi di sini perkembangan kampung tangguh dari Polda dan desa-desa dari BNN, ada juga perlawanannya dari pihak Bandari menjadikan desa sama kelurahan desa kelurahan narkoba, bukan anti ya, narkoba. Ada beberapa para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB untuk sama-sama untuk bagaimana mensosialisasikan, bagaimana kita berperan di dalam masyarakat. Karena corongnya pemerintah dengan terbitnya FKUB ini, kabupaten kota ini ada besar. Jadi peran para tokoh agama ini lebih cepat masif untuk mencegah ini. Ini karena saya sampaikan yang sekarang kita prihatin, mudah-mudahan kita hilang dari ranking yang ke-30 poin. Ini suatu prestasi, Pak Joko langsung menjen, langsung menjen. Kita doakan, kawan kami waktu dikasih targa, ya Akpol, saya sekedar sama-sama waktu itu kasih targa di Palu juga, saya di Pantongan, beliau di mana Pak? Oh di Jawa sih, di Sulawesi Tengah kan di tahun 92. Jadi sama-sama dengan di Akpol, saya mesti gede, sama-sama tugas di sana. Jadi berperan sangat penting. FKUB yang telah kita bukan hanya sekedar dari MUI, tapi bagaimana tindak lanjut pelaksanaan untuk bagaimana mencegah peredaran narkoba. Saya sampaikan kali sinar bersih dari narkoba. Jadi pada kesempatan ini saya biasanya pakai program tertinggal. Biasanya saya lanjut. Saya kira sudah tahu semua. Lanjut. Tugas pemerintah daerah yaitu untuk menjaga ideologi negara. Ini sekaligus karena wawasan kebangsaan kita, bagaimana untuk menjaga Pancasila di bumi Indonesia ini jangan sampai dirongrong oleh penjajah-penjajah. Kita harus NKRI dulu, bahkan harga mati harus sama-sama kita pertahankan. Kemudian pasal 45 itu wajib bagi kita, dasar seluruh adalah UUD 45. Kemudian memperkokoh persatuan bangsa. Inilah tugas FKUB, bagaimana untuk mengajak masyarakat kita sebagai corong untuk menjaga persatuan dan Sumatera Selatan dan zero konflik ini harus tetap kita sama-sama kita pertahankan. Apabila ada permasalahan kita dudukkan satu meja. Saya kira kami bersyukur dan terima kasih kepada FKUB dan seluruh komponen masyarakat Sumatera Selatan yang bisa mempertahankan zero konflik. Susah kita coba. Oleh karena ini tugas kita sama-sama, jangan sampai apa yang saya katakan wakil gubernur tadi, kita apabila ada permasalahan kita juga teratasi. Inilah peran FKUB. Karena peran FKUB ini sudah terdiri dari macam agama. Ini kita duduk satu meja untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian menjaga mempertahankan KRI. Ini merupakan wajiban kita. Lanjut. Nah, kita sejarah daripada secara singkat ini bahwa berdasarkan peraturan Menteri bersama yang telah kami sampaikan bacakan tadi, ini bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan bersama antara Kementerian Agama dan Mendagri dan telah disahkan oleh Bapak Gubernur kita pada tanggal 26 April 2007 dengan jumlah pengurus sebanyak 21 orang, ditambah orang dengan Dewan Senatoran dan Dewan Perwakilan. Nah, sejarah dari FKUB yang pertama yaitu dipegang oleh Buya Tolhol dan beliau sudah mudah-mudahan beliau insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Pak Profesor Amin
klien dong. Jadi sekarang beliau sudah jadi salah satu direktur atau dirjen ya? Sudah dirjen ya? Sahabat saya dia profesor mas paling muda dari saya ini. Kemudian profesor dapat turutan tapi tidak selesai dia dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Al-Qalon yang sini Pak Abdullah biasa diberikan kesehatan umur panjang sehingga dapat membuat amanah ini. Beliau mantan KKB dan sudah banyak pengalaman beliau di pemerintahan maupun di masyarakat. Mudah-mudahan dari tangan dingin beliau ini betul-betul kita dapat mempertahankan Sumatera Selatan dan dari zona konflik ini berkat dukungan kita semua. Lanjut, tugas pokok dari FKUB yang pertama adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat tingkat provinsi. Ini tugas Bapak Ibu sekalian dari kabupaten, kota, provinsi. Hendaknya kita bisa menjaga dialog, kita bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Ini khususnya tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Karena dengan permasalahan kita duduk bersama, insya Allah dapat kita selesaikan. Kemudian yang kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Nah, kita harapkan FKUB ini dapat menjembatani aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat tertampung apa yang masyarakat diinginkan, tapi masyarakat yang ada dulu. Jangan kita memberikan masukan tapi yang tidak memberikan solusi. Dan kita harapkan ini dapat sebagai jembatan. Kemudian menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau wali kota maupun gubernur. Nah, dengan masukan-masukan itu kita harapkan dan juga kita bersinergi dengan Transpol Kabupaten Kota untuk bersama-sama kiranya untuk dapat kita rekomendasikan gubernur atau bupati wali kota. Ini tugas kita bersama. Kita bisa sinergi dengan alhamdulillah selama ini Transpol dengan FKUB merupakan sebagai panjang tangan dari Transpol kita bisa bersinergi dengan baik sehingga dapat berjalan. Kemudian melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kebutuhan umat beragama dan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sama-sama kita sosialisasikan aturan-aturan atau karena kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat masih ada yang merasa apabila dia duduk bersama baik Kementerian Agama pemerintah terlalu egosentris. Jadi sudah pasti bahwa di antara narasumber yang hadir kemarin saya yang paling tua. Ya, itu sudah jelas. Yang paling muda nanti Pak Iwan Saputri. Saya kadang-kadang bolak-balik ada Saputri Iwan, ada Iwan Saputri. Tetapi di forum ini sebetulnya ada yang lebih tua dari saya. Mohon lebih saya Saputri. Ya. Kalau saya November nanti 75, beliau sekarang sudah 75. Oh ya. Saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Narto tadi mengenai apa yang selama ini menjadi obsesi kita bersama, khususnya bagi pemerintah daerah Sumatera Selatan, yaitu agar senantiasa terpelihara dari konflik, zero konflik. Tetapi saya ingin melihat persoalan ini dari sisi agama. Karena itu topik yang ingin saya bicarakan adalah pemaknaan nilai konflik.
bagaimana pekerjaan kita di lingkungan FKUB dalam kaitan zero konflik ini bermakna khusus, bukan hanya bagi masyarakat, bagi pemerintah, tapi dari sisi keagamaan menjadi panggilan dari hati kita. Agama selalu menekankan spiritualitas. Apa yang kita kerjakan betul-betul kita lakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya karena itu belak. Ini yang sesungguhnya menjadi tantangan bagi kita bersama, dan umat mesti juga begitu. Umat kita masing-masing, semua agama ada di sini. Bagaimana bisa bekerja bahwa situasi zero konflik, atau saya menyebutnya nihil konflik, saya lebih memilih istilah Indonesia, tidak pede kalau istilah Inggris. Nah, jadi itu yang saya harapkan bisa kita diskusikan bersama berbasis pengalaman masing-masing, ilmu agama yang dimiliki oleh masing-masing, dan kerja kita bersama di lingkungan masyarakat kita selama ini. Ini yang saya coba ambil lagi. Kita lihat agama itu bisa dihayati sebagai sumber yang memberi inspirasi bagi kehidupan. Saya tadi Pak Aldo bercerita bagaimana dia bisa membangun rumah tahfiz tanpa proposal. Iya, tanpa proposal. Ini artinya itu menjadi sebuah panggilan itu, dan inspirasi untuk melakukan itu berasal dari kesadaran keagamaan yang ada di dalam hati kita. Bekerja dalam hati ini yang mestinya kita lakukan, tetapi tidak bisa memberi inspirasi. Karena apa? Karena kita ingin kehidupan kita itu dari waktu ke waktu semakin maju tingkat peradaban. Ini kan menunjukkan Sumatera Selatan maju untuk semua. Itu berarti yang kita lakukan adalah ikhtiar yang bersifat peradaban. Bagaimana pekerjaan kita di FKUB, sumbangsi kita di FKUB itu bermakna sebagai ikhtiar peradaban yang membuat kehidupan anak cucu kita di masa mendatang menjadi lebih maju dari kita, yang bisa menyerap berbagai perubahan-perubahan, dan ini semua yang mesti kita jadikan bahan renungan bersama. Jadi saya harap rapor ini menjadi proses itu, proses merenungkan kerja kita bersama, termasuk kepala BNN dan bersama itu, yang semoga bermakna bukan hanya di dunia, tapi juga ke akhirat. Sia-sia kalau pekerjaan kita sehari-hari tidak punya makna untuk akhirat. Saya kira agamawan semua paham gitu ya. Tinggallah kita mengembangkan hidup pada era sekarang. Karena sekarang ini peradaban itu bergerak sangat cepat, terutama karena dipacu oleh perkembangan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan informasi. Gerakannya cepat sekali. Siapa yang tidak punya HP di sini? Kalau ada yang tidak punya HP, silakan berdiri. Tidak ada. Kalau begitu saya balik. Siapa yang punya HP, mohon berdiri. Wah, mohon berdiri yang punya HP. Iya. Nah, kalau dulu berarti nggak punya HP.
tambahannya bahwa kita itu selalu berpacu dengan kehidupan yang perkembangan teknologi di bidang informasi misalnya membuat kita tanpa sadar sudah berubah. Ini saya kira dulu saya tidak pernah membayangkan Pak Ago ini, Kiai Ago ini punya HP. Tapi ternyata mungkin bisa lebih ahli dari saya. Nah, ini yang namanya itu. Karena itu, kalau kita berpikir untuk melakukan ikhtiar kreatif bagi kemajuan peradaban manusia, kita harus pahami betul bahwa ikhtiar itu lebih dari sekedar daya upaya. Dalam bahasa Arab, ikhtiar itu seakar dengan kata khiyar yang berarti pilihan, bukan sekadar daya upaya. Kita melakukan pilihan di antara berbagai kemungkinan pilihan yang kita lakukan yang menurut kita paling baik, paling tepat, paling bermanfaat, akan membawa kemajuan bagi kehidupan. Saya kira kalau situasi nihil konflik itu kita isi dengan ini, itu yang sangat dibutuhkan. Semua kita membutuhkan itu, generasi lanjutan membutuhkan itu. Ya, saya bicara dengan kepala BNN kita ini, ternyata anak-anaknya sudah berkembang sedemikian rupa, termasuk ada yang sudah hampir jadi dokter gigi, ya, macam-macam. Nah, semuanya itu menggambarkan bahwa kita harus melakukan ikhtiar, dan ikhtiar adalah ciri kehidupan sekarang yang dipacu oleh perkembangan setidak-tidaknya yang paling menonjol, perkembangan di bidang ekonomi, teknologi, dan informasi. Saya kira kita tahu bahwa ternyata Kepala BNN Sumatera Selatan, Irjen Pol Joko, dan selain juga sahabat saya, senang saya, Kepala Puspangpol Provinsi Sumatera Selatan, kita doakan supaya segera penting bagi Senarto MSD. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat tadi ketiga narasumber kita sudah menyampaikan dalam perspektifnya masing-masing, dan sepertinya kita ini penuh atau dikelilingi oleh banyak masalah. Dalam konteks BNN ternyata kita Sumatera Selatan ini nomor 2 ya, kalau rankingnya tingkat penyebaran narkotika dibandingkan dengan provinsi yang lain. Kalau melihat data atau statistik itu, asalnya ngeri gitu, nomor 2 se-Indonesia itu. Dan tadi disampaikan bahwa ada fenomena juga sudah masuk ke ruang publik atau ruang luar Jawa. Dan ini menurut saya adalah satu situasi yang tidak bisa kita anggap sederhana. Sehingga dengan demikian saya sangat mengapresiasi dan mendukung sekali kegiatan serupa ini sering-sering untuk dilaksanakan. Bahkan ada tawaran menarik dari Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan-kegiatan ini tidak usah kita buat selalu formal, ya, tapi bagaimana membangun menjadi sesuatu kegiatan
menjadi habit, menjadi suatu situasi non-formal dan ini berlangsung terus-menerus kita galakkan dan menjadi suatu tradisi bagi kita masyarakat Sumatera Selatan. Kalau tokoh-tokoh agama sudah sering bertemu, berkumpul, mendiskusikan bagaimana mengelaborasi situasi sosial masyarakat kita, mungkin ada poin-poin penting yang bisa kita jadikan semacam bahan diskusi dan bahkan mungkin bisa dijadikan semacam rekomendasi untuk kebijakan pemerintahan di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini sebetulnya kalau menurut Pak Gubernur, Pak Haji Mandiru, adalah daerahnya para Jawa atau potensi orang-orang hebat, di mana banyak sekali yang kearifan lokal, tradisi masyarakat Sumatera Selatan yang satu sama lainnya memang berbeda. Kita kenal masyarakat konflik. Masyarakat konflik ini dalam konteks linguis atau bahasanya itu keras, dan mereka banyak yang menjadi tentara, polisi dan tidak tanggung-tanggung bisa mencapai puncaknya. Seperti kita pernah dengar pangdam Praseja kita pernah orang Sumatera Selatan, Pak Iskandar misalnya, Pak Mayor Jenderal Iskandar dulu pernah menjadi Kapolda Sumatera Selatan dan juga Susno Aji juga pernah menjadi Kepala Skrim Polri. Itu semua dari Sumatera Selatan. Dan rasanya kita tidak perlu ragu ya, menata Sumatera Selatan ini menjadi suatu daerah yang kuat, dari daerah yang hebat dengan kearifan dan potensi-potensi lokal kita yang ada di Sumatera. Dan situasi itu sangat inherent dengan kearifan nasional, ya, di mana Indonesia ini lahir bukan karena hadiah, bukan karena pemberian, tapi direbut dengan keberanian, mengorbankan jiwa dan raga, bahkan juga mungkin harga diri para pahlawan kita, mengusir para penjajah, sehingga kita dikenal sebagai negara yang merdeka. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa saya ilustrasikan ini di awal? Untuk menambah spirit dan semangat kita, atau paling tidak sebagai motivasi kita bahwa tidak ada yang lebih berat daripada merebut kemerdekaan, apalagi menghadapi narkoba misalnya, atau potensi-potensi intoleransi misalnya, atau radikalisme. Tidak ada yang lebih radikal, di mana saat merebut kemerdekaan itu kita ragu. Saya kira radikalisme yang sejati dalam sejarah panjang Indonesia itu di mana saat kita dijajah oleh para penjajah, oleh Jepang, oleh Belanda, dan oleh negara-negara yang lain. Tapi kita percaya diri, bahkan sangat percaya diri dengan bekal bambu runcing yang sangat sederhana itu, yang cukup dengan campian para kiai, para ulama kita. Mereka maju ke depan, mengorbankan jiwa raga mereka, yang teriak Allahu Akbar, serta tokoh-tokoh agama yang lain. Mereka berrela berkorban untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah kita hari ini hadir sebagai orang-orang yang generasi-generasi berikutnya yang juga hari ini sedang berjuang sebetulnya, namun tidak lagi dengan runcing atau dengan senjata. Kita tentu agar berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang kami menjaga dalam perspektifnya hari ini untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, telah melakukan upaya-upaya yang serius. Tidak hanya berupa program-program saja, tapi ini adalah tindakan-tindakan nyata yang dimana Kementerian Agama di bawah kepemimpinan disatukan oleh kaum masjid sudah melakukan satu upaya konkret dalam rangka memberikan sumbangsi nyata kepada bangsa ini agar kita bisa merajut negara kesatuan Indonesia ini dengan program moderasi beragama.
program moderasi beragama ini memang bukan real atau original asli program Kementerian Agama, tapi ini adalah program pemerintahan Jokowi Ma'ruf, ya, Presiden kita, Wakil Presiden kita, di mana menjadikan program moderasi beragama ini adalah menjadi program strategis pemerintahan. Untuk itu, Kementerian Agama sudah memberikan satu langkah-langkah serius, ya, di mana koordinasi yang sangat sering dilakukan, ya, menginstruksikan seluruh komponen Kementerian Agama untuk masuk, ya, untuk mendekat, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di basis-basis agama. Di sini hadir para rekan-rekan kabupaten kota Sumatera Selatan, dan mereka kali ini sadar betul apa yang mereka harus lakukan di unit kerja mereka, di wilayah kerja mereka masing-masing. Mereka harus merasa selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan harus dekat dan akrab dengan basis dan potensi di mana lembaga-lembaga agama atau tokoh agama, tempat-tempat ibadah, dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan dan menjadi tugas mereka. Dan ini bukti konkret yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk merajut negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selain itu ada program-program strategis juga yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Tadi Pak Sunarso juga bilang bahwa FKUB harus ada sekretariat. Itu sudah kami lama sekali lakukan itu, Pak Agamis Panggung. Saya waktu itu masih Kasubag Hukum dan KUB, ya, sudah tahun berapa itu? Tahun 2006 sampai 2010 ada program Kementerian Agama untuk membantu pendirian sekretariat forum kerukunan beragama di setiap kabupaten kota, dan itu sudah terbangun, diantaranya di Lahat, di Kota Palembang, di OI Agama khususnya KUB dalam melakukan realisasi program-program moderasi beragama. Dan kami melihat bahwa program moderasi beragama hari ini baru berupa apa ya? Baru berupa slogan. Kalau wacana mungkin sudah lewat, Pak Sekretariat. Wacana sudah lewat, tapi hari ini belum menjadi satu program nyata yang disambut secara gegap gempita oleh semua komponen lembaga agama, khususnya di Sumatera Selatan, sehingga ini betul-betul dinyatakan terasa gitu. Ada semacam sesuatu yang ditularkan kepada umat, kepada masyarakat kita di Sumatera. Dan ini mungkin juga sama di daerah-daerah yang lain. Tapi mari kita hari ini melalui rakor ini, bagaimana kita membuat simulasi konkret agar program moderasi beragama ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat itu sebetulnya jujur saja adalah kelompok yang sesungguhnya tidak begitu mempersoalkan. Kalau tadi ada istilah persinggungan politik itu lebih disebabkan karena potensi politik, ya Pak Kiai. Iya, karena jujur saja sikap intoleran itu kalau dalam keseharian itu sedikit sekali, bahkan kualitasnya itu sangat tidak terasa. Tapi sikap intoleran itu, rasis, kemudian terorisme itu musiman kalau di Indonesia. Nah, ke depan di tahun 2023 ini tahun yang sangat rawan, di mana tahun politik ini harus segera kita sikapi dengan serius, ya, sehingga Gus Menteri juga bisa menawarkan sesuatu program agar seluruh aparatur sipil Kementerian Agama, ya, untuk mencoba menyiasati dengan masuk ke tempat-tempat ibadah, mencegah terjadinya politisasi agama di rumah-rumah ibadah. Karena rumah-rumah ibadah, kalau tidak kita masuk ke ranah itu, ke wilayah itu, maka akan dimanfaatkan oleh mereka. Ya. Mereka akan membuat program-program yang mencoba untuk mengadu domba, yang mencoba mensupport intoleransi beragama dan membuat
respon-respon negatif untuk menciptakan sikap-sikap intoleran, radikalisme, bahkan mungkin hal-hal yang berbau rasis. Nah, sehingga kami menyerukan kepada kita semua tentunya yang ada di ruangan ini, mari kita mengisi ruang-ruang kosong media sosial itu dengan program-program yang positif, yang berbau bagaimana kita menularkan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dan ini mesti kita lakukan sekarang, bukan nanti setelah waktu tahun politik itu datang. Khawatir kita akan kewalahan, kita akan kaget, dan kita akan tertinggal dalam rangka mencari langkah-langkah melaksanakan koordinasi di tingkat wilayah masing-masing atau di unit kerja masing-masing untuk melakukan persiapan masalah kita agar siap menghadapi tahun politik di tahun 2023 yang akan. Tidak usah kita hiraukan apa yang akan kita dapatkan dengan sikap program yang kita laksanakan itu. Terus maju saja, ya. Tidak usah pernah berhenti, tidak usah khawatir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah satu tindakan nyata untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun masalah, sebesar apapun masalah, mari kita tetap bersatu mengisi ruang-ruang kosong itu dengan hal-hal yang positif. Jangan pernah takut untuk menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Mari kita teriakkan berjihad melawan sikap-sikap intoleran. Berjihad, kalau kelompok itu juga berjihad mengatasnamakan agama, maka kita pun bisa berjihad untuk melawan sikap-sikap intoleran yang ingin mengadu domba masyarakat, yang ingin merusak tatanan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu cukup dari kami. Mudah-mudahan dapat diterjemahkan dan diartikulasikan walaupun dengan hal-hal yang sederhana. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Safitri Iwan SAG MPD atas materi yang telah disampaikan. Sekali lagi sebuah seruan untuk kita semua, bagaimana kita bersama-sama mencegah politisasi agama, terutama di tahun politik, karena agama memang kita harus mengakui bahwa ditunggangi kepentingan tertentu ya Bapak ya. Dan Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari keempat narasumber pada hari ini. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk beliau. Dan memasuki sesi tanya jawab, dipersilakan kepada 3 penanya untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Panitia mungkin bisa membantu. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang cantik, para saya dititip oleh Pak Sekretaris. Titip Pak, yang saya muliakan, mohon maaf. Titip Pak. Pertama, kami dari bisik-bisik dan Pak Narto ini menjadikan pengelola di Bangkok. Nampaknya kami banyak bersinar-sinar bukannya. Apalagi tadi programnya 2023 itu tambah ceria lagi. Makanya kami berdoa semoga Bapak ini definitif lagi. Kalau ada Pak Gubernur tadi saya juga sampaikan seperti ini. Mohon definitifkan. Kemudian tapi Pak Narto, saya ini kemarin dikirim ke Tanjung Pinang dan ya semoga Pak Narto bisa tiru provinsi lain. Mereka kirimnya 21 Pak, Tanjung Pinang. Bali itu 21, Jawa Tengah itu 19. Saya tidak tahu dananya dari mana.
Semoga kalau Bapak definitif, ya kami minimal 50%. Kemudian Pak dari BNN, tahun 80 saya terbaca di sebuah harian Palembang bahwa sama dengan Bapak tadi, bahwa bisnis yang tidak mungkin dibendung secara domestik ini narkotika, karena dia masuk ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari raja sampai tukang bubur ada yang melakukan. Maka dengan hukum Pak tidak mungkin akan habis. Kita berharap dikurangi, tapi kuranginya itu pakai konsep Tuhan. Konsep Tuhan itu mengurangi rahmat itu tidak sama. Pertama, dia mengatakan bahwa manfaatnya ada, tapi buruknya lebih gede. Kemudian yang terakhir, ketika masyarakat sudah mulai banyak muslim, baru ditekankan bahwa ini percayaan dan tidak dikasih. Pak Ibu tidak dipahami. Maksud saya ini, kalau tadi Bapak punya program untuk melibatkan tokoh agama, itu kalau saya anggap. Tapi tolong para tokoh agama ini diberikan pengetahuan khusus, apa seminggu atau 2 minggu sudah. Nah, tidak usah tanya-tanya. Bisa lapar kali, Mas. Nggak mau bukan. Pertanyaan titipan tadi. Pertanyaan titipan. Bukan, dia tidak model ini. Actingnya tidak model ini. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Kadambir. Kami juga berdoa semoga tindakannya berubah di masa lanjut, dan doa kami sehat terus, pemikirannya cerdas, dan uraiannya sungguh sangat menarik. Kalau Bapak pengusahaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sedikit lupa belum disebutkan Bapak, asal dari FKUB mana? Dari FKUB provinsi ya Pak ya? Nama lengkap? Kita dari provinsi, namanya provinsi, nama Marjohan, alamat rumah dekat Pak Narto. Baik Pak, nanti kalau lebaran mungkin saya boleh silaturahmi ke sana ya Pak. Ini satu masukan dari Bapak Kiai Marjohan tadi, bahwa bisnis narkoba ini kan masif ya Pak ya, dan tidak cukup hanya dengan hard approach tadi dengan penegakan hukum, tetapi diperlukan memang harus mengandalkan soft approach, kedekatan, dan tadi beliau menyampaikan bahwa libatkan tokoh-tokoh agama, karena pesan agama itu kan akan lebih menempel begitu ya Pak, menggerakkan. Baik, berikutnya mungkin ada masukan dari Kabupaten Sulawesi Utara, Kabupaten Bangka yang disitu Bapak Sadari, yang mendengar tentang narkoba ini luar biasa. Tidak panjang karena hadir pada kali ini untuk Pak Kadir, guru saya, Ketua Komisi dan Komisi Sumatera Selatan, dan juga ada kami semua bersama dengan para peternak. Mungkin langsung kalau bicara narkoba ini Pak, saya pikir untuk memberantasnya secara efektif mungkin undang-undang harus diubah. Karena peraturan sekarang itu orang yang pengedar dihukum dan pemakai direhab, maka tidak akan habis-habis. Tetapi kalau aturan ini dibuat, pengedar dihukum mati dan pemakai dihukum seumur hidup, saya yakin esok sudah selesai. Kemudian sama seperti ini, kalau ada yang ngedar, tidak ada yang makai, tentu habis masalah ini. Sama dengan orang tentang motor, mencuri motor.
selagi ada orang yang nada, pencuri tetap terus berjalan. Tetapi kalau orang mencuri nak dijual harga berapa pun penada tidak ada, selesai juga sebenarnya. Saya pikir secara efektif seperti itu. Terus kalau masalah kerukunan ini saya rasa sudah rukun lah. Cuman ada yang terakhir saya ini, tapi belum terjadi ini. Tapi apabila terjadi, mungkin melalui Kemenang Provinsi atau gimana. Karena aturan di Kementerian Agama ini terakhir ini ada baju yang dibuat, baju namanya moderasi beragama. Kami lagi bisik-bisik juga di FKUB di bawah ini harus kita bahas karena baju ini baju batik dipakai hari Rebo dan bajunya gambar rumah ibadah. Saya pikir tidak efektif untuk orang Islam ketika nanti kiainya lagi ngimam di masjid hari Rebo. Pas ngimam jemaahnya yang Allah, imam yang gambar seluruh rumah ibadah. Saya pikir itu bukan membuat rukun, malah agak ngerunyam sedikit. Karena aku ingat dulu kita pakai gambar burung saja di baju batik aja, orang sudah menilai, oh ini artinya seperti itu. Mungkin kalau terjadi gimana caranya nggak dibuat, atau kalau gue nak buat moderasi artinya cukup mungkin gambar selama dengan merek nama moderasi beragama. Tapi kalau tidak efektif mungkin jauh-jauh agak cepat saya ngomong sekarang, belum terjadi. Kalau terjadi yang penting saya ngomong kali ini. Mudah-mudahan akan jadi pemikiran untuk kita semua. Demikian kita berbicara tentang Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ali. Kami persilakan kepada Bapak Joko untuk silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya jadi memang yang pertama tadi, memang kami terus menyampaikan, kami rapat-rapat terakhir dengan forum tim terpadu Pilpakti ini kita pada provinsi. Itu yang rusak. Setiap acara disampaikan disisipkan bahaya narkoba itu. Yang kedua untuk masalah hukuman, ya memang kita ini kalah dengan negara sebelah. Jadi di Singapura sama Malaysia itu hanya 2 gram saja dihukum mati. Tapi di negara kita ini sementara yang saya dengar dari jaksa itu 5 kilo. Jadi 2 gram ini kalau 1 kilo aja 1000 gram. Berarti 5000 gram. 5000 gram kalau dibagi lagi per 10 orang, per 1 gram itu 10 orang, berarti sudah 50.000 orang yang bisa pakai satu. 50.000 itu kalau di sini berapa kelurahan Pak ya? Luar biasa. Atau berapa desa? Ini kita juga lagi adanya undang-undang nomor 35 ini revisi, mudah-mudahan sampai sekarang juga belum selesai. Undang-undang KUHP aja revisinya udah berapa tahun belum selesai. Nah ini yang perlu memang nanti dari bawah mungkin ada masukan-masukan Pak. Pak Bali ya. Dari bawah ini mungkin diberi masukan. Termasuk korupsi ke depan nanti berarti juga oleh korupsi. Orang yang korupsi 100 mungkin 100 juta atau 1 juta itu hukuman mati pasti berhenti Pak korupsi. Bila perlu tidak ada gerasi amnesti abolisi, nggak makan waktu lama begitu polis masuk itu pasti berhenti. Saya ingin begitu. Saya ingin sekarang ini pokoknya yang saya sampaikan kepada Pak Kejaksaan. Sementara tadi ya memang aturannya belum ada Pak. Coba kita dari Sumsel ini mulai 1 kilo lah. Terus kita TPP kita miskinkan dia. Harta-hartanya kita sita semua. Baru dia kapok. Karena beberapa bandar ini hasil daripada testimoni dari apa yang diwawancarai orang itu.
masuk ke itu nggak akan selesai, nggak akan sembuh. Dan maka dibiayai didanai oleh padahal lebih besar anak kehidupannya, istrinya, anaknya, semuanya disekolahin. Jadi kalau memang tadi itu disampaikan, saya setuju sekali. Makanya dari Malaysia, saya senang. Kalau udah ada ini dihukum mati, langsung aja setelah vonis mungkin dia banding sampai ke Mahkamah Agung kasasi, selesai langsung eksekusi. Nah, ini luar biasa. Korupsi juga begitu, pasti berhenti. Kayak di China itu, hukuman mati. Bahkan orang China yang ke luar negeri yang melakukan korupsi di luar negeri juga dibawa balik ke China, dihukum mati juga di China. Kalau kita nyanyikan lagu tentang tidak ada yang dikejar. FKUB kebuatannya dengan pamalan, apalagi pamalan mantan Kakanwil, tidak mungkin ada dikejar naik pangkat kecuali pengabdian. Jadi tolong direnangkan adalah PJT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin di rakor atau di kesempatan yang lain kita dapat bersilaturahmi lagi dan berdiskusi kembali, dan Bapak Sunarto akan menutup dengan closing statement. Disilakan. Terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian, terutama para narasumber. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Menlu, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ketua Rakyat, mengucapkan terima kasih dan kita doakan beliau beserta keluarga besar senantiasa diberi kesehatan, kekuatan sehingga kesehatan, sehingga dapat keselamatan, sehingga dapat sampai ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Pada kesempatan ini tadi banyak masukan-masukan, terutama tentang penganggaran. Memang kita selaku pemerintah untuk wajib memfasilitasi kepada organisasi-organisasi, apalagi ini organisasi forum kerukunan antar umat beragama yang beraneka ragam, yang menghimpun seluruh agama yang ada di Indonesia, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Makanya mudah-mudahan kabupaten kota juga apa yang disampaikan dari FKUB Ahad tadi, untuk juga melangkah apa yang diinginkan oleh FKUB di Kabupaten Kota Sumatera Sumsel sudah kita tampung aspirasi, dan insya Allah tahun depan bisa kita luncurkan, dan mudah-mudahan semakin tahun semakin meningkat mudah-mudahan apabila diakhir kita untuk beberapa mudah-mudahan kita nggak tahu berapa kemalan dari Sanobi nggak ada beliau, jadi nggak ada yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak Ibu yang mewakili Kepala Ramadan rakor yang diarahkan dari berbagai spot Provinsi Sumatera Selatan sekaligus materi-materi terakhir. Ini sudah acara di Suwana Dipa, why bersama orang-orang penting di negeri ini. Mau penting kalau ini nama. Karena wong benamu kalau. Karung benamu kalau. Aduh, gue udah ngomong taruh tulang belakang kalau. Tulang belakang Jo. Tegak dia, iya. Tulang belakang tak tegak dia. Barakallah.